Kilas perjuangannya itu. Perjuangannya. Tapi jangan diceritakan susahnya. Ceritain enaknya aja biar pada berjuang. Enaknya ya kerjanya sambil jalan-jalan. Iya. Mas. Dulu saya ngantor Mas, ngantor, kemudian saya pernah jadi marketing properti. Setelah ngantor itu saya pernah jualan online, jualan kaki lima juga pernah. Terakhir sebelum saya mantep di YouTube itu ikut wedding. Gitu berarti. Lah saya rasakan waktunya itu udah fleksibel. Seneng di YouTube itu, waktu itu anak saya yang bikin channel, dulu isinya masih campur-campur. Nah, ketika di masjid dekat rumah itu, waktu itu ada acara penyembelihan hewan kurban Idul Adha itu saya dokumentasikan Mas. Kebetulan juga ikut gabung di takmir sana, saya bikin video, saya upload di itu channel saya itu, yang nonton banyak gitu Mas. Ketika itu seolah saya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, oh kontennya di hewan aja, sapi. Terus saya karena seneng pasar Ambarawa, nah di pasar Ambarawa itulah mulai saya kenal sapi. Mas. Tadinya sih kambing Mas, mulainya dari kambing. Dari sapi, ternyata sapi itu lebih enak kontennya. Jadi satu sapi itu bisa ada di satu konten, jadi lebih apa ya, fleksibel. Ya. Kalau kambing kan harus satu kandang, bikin sekali konten. Halo bro, jumpa lagi di Monggo Farm. Kali ini kita kedatangan senior kita untuk perkontenan Mas Revan dolan kandang. Halo Mas Revan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas Adil, Monggo Mulyo Farm. Ini Mas mau menanyakan untuk ya Mas, silakan Mas. Sejarah panjenengan dulu awal mula konten sampai konsisten seperti saat ini, gimana tuh Mas? Wah, ceritanya itu ya kan Mas, lumayan panjang nih. Tapi singkatnya, dulu memang seneng bikin video, main-main video. Yang kedua, dulu pernah ternak kambing Mas, waktu kecil itu ternak kambing. Jadi ketika seneng di YouTube itu, waktu itu anak saya yang bikin channel, dulu isinya masih campur-campur. Nah, salah satunya dulu saya sering bikin video di Tanjakan Gedung Songo itu Mas. Iya. Nah di situ, kemudian tempat wisata, kemudian kuliner-kuliner. Dulu karena kalau pas libur sering dolan-dolan di daerah Bandungan, daerah itu. Nah suatu ketika udah mulai rame tuh di YouTube Mas. Wah ini rame terus bikin konten YouTube, macam-macam itu beberapa konten. Nah ketika di masjid dekat rumah itu, waktu itu ada acara penyembelihan hewan kurban Idul Adha itu saya dokumentasikan Mas. Kebetulan juga ikut gabung di takmir sana, saya bikin video, saya upload di itu channel saya itu, yang nonton banyak. Gitu Mas. Ketika itu seolah saya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, oh kontennya di hewan aja, sapi. Terus saya karena seneng, dulu juga pernah punya kambing cukup banyak, terus saya mulailah ke pasar-pasar dekat di Semarang itu, dari pasar Meranggen, pasar Karangawen, karena kan rumah saya waktu itu dekat di daerah Semarang. Dan konten waktu itu kan masih awal kan belum gajian dari YouTube, harus nyari yang dekat biar operasionalnya itu murah. Terus lama-lama dari kambing itu monet. Banyak yang ini Mas, yang komen pasar Ambarawa. Nah di pasar Ambarawa itulah mulai saya kenal sapi. Tadinya sih kambing Mas, mulainya dari kambing. Dari sapi, ternyata sapi itu lebih enak kontennya. Jadi satu sapi itu bisa ada di satu konten. Jadi lebih apa ya, fleksibel. Ya. Kalau kambing kan harus satu kandang, bikin sekali konten. Kalau sapi lebih fleksibel. Dari sapi ternyata
sering ke Sapi, kemudian ke Pasar Gerabak, kemudian Pasar Boyolali. Boyolali. Dulu perjuangan saya itu naik bis, Mas. Naik bis. Naik bis. Karena saya kalau naik motor jauh itu enggak kuat. Ngantuk saya, Mas. Kena angin. Ngantuk. Kena angin. Angin ngantuk. Ngantuk. Kadang-kadang harus berhenti dulu, istirahat di masjid gitu untuk biar enggak ngantuk. Naik bis perjuangan saya itu kalau di Ambarawa saya naik Trans Jateng, Mas. Jadi dari Semarang itu nanti sampai Bawen. Dari Bawen itu nanti naik angkot itu, Mas, yang L1 atau L300 itu sampai pasar. Kalau ke Pasar Gerabak saya naik bis Jogja. Turun di Pring Surat itu. Terus ke masuknya saya naik angkot juga. Perjuangannya dulu ya tidak semudah yang kita bayangkan. Gajian dulu ya enggak seberapa. Kalau pakai mobil atau sewa mobil itu dihitung-hitung belum masuk. Makanya untuk menghemat rasional waktu itu saya naik bis, Mas. Termasuk waktu itu di Pasar Sunggingan. Di sebelum Pasar Jelok itu di Pasar Sunggingan itu kebetulan pinggir jalan dilewati bis Semarang Solo sehingga lebih mudah dan lebih nyaman naik bis itu, Mas. Kilas perjuangannya itu. Tapi jangan diceritakan susahnya. Ceritain enaknya aja biar pada berjuang. Enaknya ya kerjanya sambil jalan-jalan. Nah, enaknya di situ. Kenapa dulu saya ngantor, Mas. Kantor, kemudian saya pernah jadi marketing properti. Setelah kantor itu saya pernah jualan online, jualan kaki lima juga pernah. Terakhir sebelum saya mantap di YouTube itu ikut wedding. Gitu, bila saya rasakan waktunya itu udah fleksibel. Ketika siang nanti kadang-kadang duhurnya bablas sampai asar baru selesai, nggak fleksibel. Nah, enaknya di YouTube itu konten itu waktunya fleksibel. Misalkan besok kita mau libur, kita udah nabung konten dulu. Itu bisa, Mas. Dan kalau kita pengen cepat naik ya kita harus rajin konten. Kalau pengen santai ya kontennya santai. Jadi fleksibel tergantung kita itu memanagenya seperti apa. Enaknya di situ. Kedua ya kalau AdSense-nya penghasilannya penontonnya ramai otomatis banyak. Tapi memang untuk akhir-akhir ini ketika sudah ada kompetitor seperti TikTok dan yang lain itu memang terasa cukup lumayan menurun. Tapi tetap alhamdulillah masih bisa. Yang penting dapurnya itu masih ngebul lah orang Jawa itu. Dapurnya masih ngebul. Itu, Mas. Ya kalau buat teman-teman yang mulai pengen konten di YouTube, ya intinya harus konsisten. Dan mengawali di YouTube ini untuk saat ini lebih berat ketika waktu itu awal-awal zaman saya, Mas. Tapi bukan berarti tidak bisa mau jadi konten itu di YouTuber ya khususnya ya. Bisa asalkan gigih, semangat. Saya masih ingat teman pasar itu Mas Becah juga dalam kurun waktu berapa bulan bisa monet. Tapi memang selain Mas Becah itu menguasai detail HP, pembawaannya juga cukup jelas. Dia juga semangatnya luar biasa, Mas. Tapi kalau hanya sekedar pengen itu ya agak sulit ya. Dan memang harus konsisten kuncinya, Mas. Sekarang lebih mudah ke TikTok. Yang penting kreatif, kemudian bikin videonya juga menarik, sawah cepat naik ya. Cuman memang untuk monetasinya kalau di TikTok sepertinya nggak bisa. Dia hanya mengandalkan dari GIF ya, seperti Monggo juga sepertinya aktif di TikTok. Sama ya, Mas ya. Endorse juga ya selain GIF ya kalau TikTok ya. Iya, endorse juga ya. Itu Mas untuk rintangannya gimana untuk rintangannya ya, Mas? Rintangannya tuh sebenarnya ya di diri kita sendiri. Diri kita ya. Rintangannya tuh malas. Melawan rasa ego. Melawan malas itu yang jadi yang buat malas itu kadang-kadang kalau pas ngedon, Mas. Dari view-nya itu ngedon, dengan sendirinya itu malas. Tapi kalau sudah ngedon kita malas, ya nanti mau tidak mau malah semakin menurun. Nanti dapurnya yang bisa ngebul. Jadi yang membuat semangat ya karena kebutuhan itu, Mas. Kepeksa itu setengah ya kebutuhannya. Tapi intinya di konten kreator itu fleksibel waktunya itu yang menurut saya yang membuat ini ya seneng di situ ya.
membuat tetap bertahan itu karena fleksibel itu Mas. Oke, terima kasih Mas Revan ya. Ya, sama-sama Senior Mas kita Adil. perkontenan peternak khususnya sapi lah ya. Iya, Ini buat tetap pembelajaran. semangat ya untuk peternak sapi ya. Ya, semangat. Dan semoga banyak peternak-peternak pemula seperti Monggo Mulyo Farm ini yang semangat karena peluang di ternak sapi itu cukup besar sebenarnya Mas. Kita itu masih impor ya. Tetapi kita juga ada momen Idul Adha yang peluangnya juga besar. Banyak sekali yang nyari sapi untuk hewan kurban itu Mas. Tetap semangat bagi para peternak sapi Indonesia. Ya. Sayalah peternak Indonesia pokoknya. Amin. Oke, terima kasih Mas Revan. Ya, sama-sama Sadil. Ya, sukses. Assalamualaikum Semoga mulia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.